Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Insinyur Irwan Sujanto MT yang kami hormati selaku dosen mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 kelas K3B ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Petrokimia Gresik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Suryajati dengan NIM 122200042 dan rekan saya Umu Salma dengan NIM 122200012. Yang pertama adalah gambaran umum PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus tahun 64 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember tahun 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tanggal 10 Agustus tahun 1972 yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Berikut merupakan alur dari PT Petrokimia Gresik. Yang pertama tahun 1964 merupakan proyek Petrokimia Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1971 perusahaan umum atau Perum. Pada tahun 1972 diresmikan Presiden Republik Indonesia yaitu Haji Muhammad Soeharto. Selanjutnya pada tahun 1975 berubah menjadi Persero. Pada tahun 1997 menjadi anggota holding PT Pupuk Sriwijaya Persero. Pada tahun 2012 sampai sekarang menjadi anggota holding PT Pupuk Indonesia Persero. Lalu selanjutnya ada organisasi struktural di PT Petrokimia Gresik yaitu dipimpin oleh Kakom Teknologi. Selanjutnya ada Karo Lingkungan dan K3, lalu ada Kabak Daling, terus ada Kabak Tekling, lalu ada Kabak K3 yang memiliki staf sebagai berikut yaitu staf perlengkapan dan bina sidik K3, lalu ada staf pabrik dan instalasi air serta fasilitas non-pabrik, lalu ada staf pabrik 2 pelabuhan, lalu ada staf KK Pabrik 3, ada staf kesehatan kerja. Nah, juga ada Kabak PMK. Lalu ada organisasi struktural yang di PT Petrokimia Gresik ini. Yang pertama yaitu Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Nah, ini dibentuk sebagai wadah kerjasama antara pemimpin perusahaan dengan tenaga kerja untuk aspek K3 secara strategis di perusahaan. Lalu ada Safety Representative. Ini dibentuk sebagai perwakilan K3 di unit-unit kerja yang bersangkutan sebagai usaha untuk mempercepat pembudayaan K3. Lalu ada sub P2K3. Ini untuk menangani aspek K3 secara teknis di unit kerja kompartemen. Selanjutnya ada kecelakaan akibat kerja. Berikut merupakan kecelakaan akibat kerja yang mungkin terjadi di PT Petrokimia Gresik. Yang pertama yaitu terbentur, tertabrak benda atau alat yang bergerak. Yang kedua jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga jatuh pada tingkat yang sama seperti tergelincir, tersandung, ataupun terpeleset. Selanjutnya ada terjepit ke dalam alat atau benda yang berputar. Selanjutnya kontak dengan panas, dingin, bising, radiasi, ataupun bahan beracun. Yang terakhir yaitu terkena larutan berbahaya atau yang menyebabkan iritasi. Kecelakaan akibat kerja ada beberapa faktor yang mungkin mengakibatkan kecelakaan akibat kerja tersebut, seperti manusia. Kesalahan utama sebagian besar terletak pada pekerja itu sendiri. Mereka kurang terampil, kurang tepat, kurang mentaati tata tertib, dan tidak mengoperasikan mesin dalam semestinya. Yang kedua ada peralatan. Peralatan yang digunakan dalam suatu proyek dapat menimbulkan bahaya jika tidak digunakan dengan semestinya. Yang ketiga ada bahan. Bahaya dari bahan ZA2 meliputi berbagai resiko dengan sifat bahan, antara lain mudah terbakar, mudah meledak, dan masih banyak lainnya. Yang keempat adalah proses. Dalam proses kadang menimbulkan risiko, seperti
menimbulkan asap, debu, panas, bising, dan bahaya mekanis seperti terjepit, terbentur, ataupun terjatuh. Hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Yang kelima adalah cara atau sikap kerja. Cara yang berpotensi terjadinya bahaya kecelakaan diakibatkan oleh cara mengangkat atau mengangkut yang salah, posisi tubuh yang salah, tidak menggunakan APD, lingkungan kerja yang buruk, dan lain-lain. Nah, itu tadi beberapa kecelakaan akibat kerja yang bisa ditimbulkan di lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Di sini terdapat 3 penanggulangan kecelakaan akibat kerja yang diterapkan oleh PT Petrokimia Gresik. Di sini ada 3, yaitu yang pertama pendekatan modifikasi teknik atau engineering control. Di sini pengendalian meliputi menambahkan pengaman pada mesin, lalu melapisi bagian-bagian yang tajam, juga memasang bahan anti-slip pada lantai produksi dan sebagainya. Selanjutnya ada pendekatan manajemen atau managerial control. Di sini pengendalian manajemen seperti menyusun standar operasional produk atau SOP. Nah, di dalam SOP ini harusnya yang aman digunakan di perusahaan. Lanjut, yang ketiga yaitu pendekatan perilaku atau behavioral control. Di sini pengendalian itu dapat dilakukan melalui pendekatan perilaku yang dapat dilakukan seperti menanamkan budaya selamat dalam bekerja pada setiap tenaga kerja. Lalu juga dapat didukung dengan APD dan juga mematuhi SOP yang berlaku. Nah, ada beberapa SOP yang ada di PT Petrokimia Gresik ini seperti alat pelindung kepala atau safety helmet, terus ada juga pelindung kaki atau safety shoes, terus ada alat pelindung pernafasan atau respirator protection, yaitu berupa masker dan chemical respirator. Selanjutnya juga ada alat pelindung mata atau eye protector dari contohnya yaitu goggles atau kacamata. Nah, yang selanjutnya adalah alat pelindung tangan atau hand protection, serta juga ada alat pelindung telinga atau ear protection seperti earplug dan earmuff. Terus ada pakaian pelindung yang tahan asap atau basah, serta juga tahan api. Lalu yang terakhir juga ada sabuk pengaman untuk keselamatan kerja atau biasa disebut safety belt. Selanjutnya ada penyakit akibat kerja. Berikut merupakan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi, yaitu pertama penyakit asbestosis, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh debu. Yang kedua, gejala pada punggung atau sendi, biasanya terjadi pada orang-orang yang sering mengangkat beban dengan berat. Yang ketiga, ada kanker. Kanker biasanya diakibatkan oleh terkontaminasinya tubuh pada zat-zat kimia yang ada pada PT Petrokimia Gresik. Yang keempat adalah coronary artery, yaitu penyakit yang disebabkan oleh karena stres atau karbon monoksida dari bahan kimia di tempat kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor penyakit yang mungkin terjadi di PT Petrokimia Gresik, yaitu yang pertama faktor fisik. Biasanya ini diakibatkan oleh kebisingan yang melebihi ambang batas serta mengakibatkan ketulian. Yang kedua yaitu faktor biologi. Faktor biologi bisa terjadi akibat virus, bakteri, parasit, jamur, atau yang lain. Yang ketiga, faktor kimia. Faktor kimia bisa terjadi akibat debu yang menyebabkan pneumoniosis atau dikenal dengan penyakit paru-paru. Selain itu juga bisa terjadi akibat gas, misalnya keracunan NH3, CO2, H2SO4, dan lain-lain. Yang keempat adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis bisa disebabkan oleh cara kerja yang kurang baik, posisi kerja yang salah, desain alat kerja yang tidak sesuai, lingkungan kerja yang tidak memadai, dan lain-lain. Yang kelima adalah faktor mental psikologis. Faktor mental psikologis bisa diakibatkan dari suasana kerja yang monoton dan tidak nyaman, hubungan kerja yang kurang baik, upah kerja yang kurang, dan tidak sesuai dengan bakat.
Selanjutnya ada penanggulangan penyakit akibat kerja. Nah, di PT Petrokimia Gresik ini memberikan beberapa penanggulangan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi. Di antaranya pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja sehingga sudah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lalu eh, upaya untuk menanggulangi penyakitnya yaitu ada yang pertama pemeriksaan kesehatan untuk pegawai yang bekerja di daerah dengan kebisingan tinggi. Terus pegawai tersebut diperiksa apakah menderita tuli atau tidak. Lalu ada pemeriksaan kesehatan pegawai yang bekerja di daerah yang berdebu. Apakah pegawai tersebut mempunyai penyakit pernafasan atau tidak. Terus ada pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang bekerja di daerah B3, apakah pegawai tersebut sakit kanker, gagal ginjal, liver, dan sebagainya. Nah, jika didapatkan penyakit tersebut, maka setelah pemeriksaan berkala, maka data-datanya akan disampaikan ke manajemen untuk ditindaklanjuti dengan kebijaksanaan. Selanjutnya ada analisis resiko. Risiko tidak hanya berupa ancaman atau threats yang menyebabkan kerugian atau hal negatif bagi perusahaan itu sendiri, yang disebut downside risk, tetapi juga berupa peluang atau opportunity yang akan hilang apabila tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi risiko hilangnya suatu kesempatan atau peluang yang sering disebut upside risk. Dalam kegiatan ini, semua jenis bahaya, sumber bahaya, penyebab bahaya, kontrol atau proteksi yang sudah ada, peluang terjadinya risiko, akibat yang mungkin timbul dibahas secara rinci dan dicatat selengkap mungkin. Lalu selanjutnya ada pengendalian risiko atau risk control. Nah, di sini kita memiliki hierarki pengendalian risiko di PT Petrokimia Gresik. Yang pertama ada eliminasi atau elimination. Ini merupakan pengendalian risiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai prioritas utama. Karena di eliminasi ini kita dapat memindahkan objek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja. Lalu selanjutnya ada substitution atau substitusi. Nah, di sini pengendalian dimaksudkan untuk menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang lebih berbahaya atau lebih aman gitu. Contohnya penggunaan solar yang biasanya bersifat mudah terbakar dan reaktif. Nah, itu biasa digunakan untuk membersihkan perkakas-perkakas atau mesin yang ada di sana. Nah, itu bisa digantikan dengan bahan deterjen atau sabun. Selanjutnya ada rekayasa teknik atau engineering control. Nah, di sini rekayasa teknik itu termasuk merubah struktur objek kerja untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya, seperti pemberian pengaman mesin, penutup ban berjalan, pembuatan struktur pondasi pada mesin dengan cor beton, dan sebagainya. Lalu ada isolasi atau isolation. Nah, isolasi ini merupakan pengendalian resiko dengan cara memisahkan seseorang dengan objek kerjanya, eee, seperti menjalankan mesin-mesin dari tempat yang tertutup atau dari control room, dan menggunakan remote control. Selanjutnya ada pengendalian administrasi atau administration control. Nah, di sini kita mengendalikannya dengan cara menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Metode ini tuh sangat tergantung perilaku pekerjanya dan memerlukan pengawasan di sekitar. Lalu ada yang terakhir alat pelindung diri atau personal protective equipment. Nah, di sini APD itu merupakan sarana pengendalian yang digunakan untuk jangka pendek dan bersifat sementara. Manakala sistem pengendalian yang lebih permanen belum dapat diimplementasikan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Keselamatan dan kesehatan kerja di PT Petrokimia Gresik dapat disimpulkan bahwa kecelakaan dapat terjadi karena beberapa faktor. Selain faktor, ada beberapa potensi bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja.
Saran yang dapat kami sampaikan adalah tentang peningkatan sistem keselamatan kerja di PT Petrokimia Gresik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Faktor tersebut harus segera diperbaiki seperti kebisingan yang melebihi 85 desibel agar bisa diturunkan tingkat kebisingannya. Perlu ditambah ventilasi dalam bentuk exhaust ventilation yang terletak pada dinding-dinding penyediaan air minum mineral. Tempat yang sekiranya intensitas penerangan kurang dari standar sebaiknya diberi atau ditambah cahaya buatan seperti lampu. Lebih ditingkatkan lagi pengetahuan tentang K3 pada training MSDS, yaitu Material Safety Data Sheet bagi karyawan. Baiklah, demikian presentasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja di PT Petrokimia Gresik yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Demikian dari saya, Umu Salma 122200012 dan rekan saya Eka Suryajati 122200042. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.